Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 27. Chapter 27 Partai Peningkatan Si Feng. Mendengar komentar Si Feng, summoner, Gluttonous Mouse tiba-tiba panik. Dia tidak mengerti apa yang Si Feng ingin dia lakukan. Jika dia tampil buruk dan akibatnya dikeluarkan dari party, dia akan menyesalinya sampai dia meninggal. Sulit untuk menemukan party yang bagus selama ini, belum lagi party dengan seorang ahli yang memimpinnya. Tidak mungkin untuk bergabung dengan party seperti itu, bahkan jika kamu memohon. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang berbahaya. Anda hanya perlu memanggil seperti api dan ikuti instruksi saya. Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi, kata Si Feng sambil tersenyum, mencoba sedikit meredakan saraf tikus rakus. Saat ini, pemanggil tidak kuat, terutama karena ketidakmampuan keterampilan mereka. Metode serangan pemanggil terutama mengandalkan makhluk yang dipanggil, sedangkan serangan normal mereka adalah peluru keterampilan jiwa dengan kerusakan rendah. Namun, summoner dengan skill yang luar biasa bisa menjadi pasukan satu orang. Itu terutama berlaku untuk para pemanggil yang bisa memanggil makhluk berelemen kuat. Mereka bisa membegal monster elit seolah-olah mereka hanya bermain-main. Pemimpin partai, yakinlah, aku pasti akan melakukannya. Tikus rakus berkata keras, nadanya dipenuhi rasa hormat. Dia seperti siswa yang bertemu gurunya. Semua orang, jauhkan dirimu dari batu itu, 20 yard darinya adalah yang terbaik. Perhatikan untuk tidak memancing monster lain. Si Feng berbalik dan berkata kepada anggota partai lainnya. Ya, pemimpin partai. Anggota partai lainnya menjawab dengan keras. Sikap mereka saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Si Feng sedikit terkejut dengan penampilan semua orang. Mengapa masing-masing dan setiap dari mereka tiba-tiba begitu patuh? Namun, Si Feng tidak tahu bahwa satu batu yang dia lemparkan barusan benar-benar mengejutkan mereka semua. Mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap teknik melempar batu Si Feng. Keterampilan dan akurasi seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal, pemain profesional bahkan mungkin tidak bisa melakukannya. Memuja yang kuat adalah pemandangan umum dalam sebuah game. Tidak terkecuali noob level 1 ini. Pada saat ini, pandangan yang digunakan semua orang untuk melihat Si Feng benar-benar berbeda. Sebelumnya, mereka hanya merasa bahwa Si Feng adalah komandan yang baik. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng adalah orang kuat yang mereka sembah. Mereka samar-samar telah menumbuhkan rasa hormat pada Si Feng. Berdiri di samping, Blackie menepuk bahu Lonely Snow, dengan bangga berkata, bagaimana kabarnya? Mengikuti saudara Feng tidaklah buruk, kan? Petik 2. Lonely Snow diam-diam menganggukkan kepalanya, bersukacita atas keputusan yang dia buat untuk mengikuti Si Feng. Si Feng jelas merupakan ahli penguji beta. Tanpa pengalaman dan latihan yang cukup, teknik seperti itu tidak mungkin dilakukan. Hanya penguji beta yang mungkin bisa melakukannya. Hahaha, apa yang Anda rencanakan di masa depan? Blackie tiba-tiba bertanya. Dia mulai menetaskan ide menuju Lonely Snow. Blackie ingin memburu Lonely Snow untuk workshop mereka, meskipun workshop tersebut masih belum ada. Ada peluang 100% bagi Kola untuk bergabung dengan mereka, tetapi Lonely Snow masih belum memiliki rencana untuk bergerak ke arah seperti itu. Masa depan, Lonely Snow tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Dia hanyalah pemain biasa. Dia tidak punya ambisi besar, hanya ingin mendapatkan uang dari bermain game. Dia berkata dengan jujur, saya tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Saya melihat bahwa teknik Anda cukup bagus. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami untuk saat ini? Blackie dengan acuh tak acuh bertanya. Betulkah? Lonely Snow memiliki kecemasan tentang masa depannya setelah pertanyaan Blackie. Dia tidak tahu kemana dia ingin pergi. Jika dia bisa berparti dengan seorang ahli, maka itu tidak bisa lebih baik. Tentu saja. Namun, kami masih perlu melihat performa masa depan Anda. Kami tidak hanya menerima orang, kata Blackie dengan bangga, berpura-pura menjadi ahli. Terima kasih, Brother Black. Lonely Snow dengan senang hati menjawab. Dia tidak pernah membayangkan peruntungannya akan begitu besar sehingga diperhatikan oleh seorang ahli. Melihat kesepian salju setuju, Blackie menghela nafas lega. Saat ini, Blackie hanyalah seekor rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Dia tidak bisa banyak membantu Si Feng di domain dewa,
tetapi dia masih bisa membantu dalam hal administrasi. Bahkan tidak ada bayangan bengkel mereka pada saat ini. Ada juga hutang 16.000 kredit. Anggota bengkel hanya terdiri dari Si Feng dan dirinya sendiri. Itu pasti lokakarya termiskin dalam sejarah. Jika ini ditemukan oleh yang lain, mereka pasti akan berbalik dan pergi. Sekarang, Blackie hanya bisa berpura-pura menjadi ahli untuk memikat orang agar bergabung dengan lokakarya mereka. Pada saat ini, Si Feng saat ini sedang menjelaskan isi operasi kepada summoner. Operasi itu adalah membiarkan Glutonous Mouse memikat 6 kelinci malam yang tersisa dengan mengendalikan flame sprite-nya. Karena kelinci malam yang paling dekat dengan bos sudah tidak ada lagi, memikat kelinci malam lainnya tidak akan menarik perhatian bos. Mereka bisa memancing monster dengan mudah. Flame sprite sangat lemah. Health power-nya hanya 15 poin yang menyedihkan, dan itu akan tiada dalam satu serangan. Namun, kecepatan pergerakannya sangat cepat. Menambah ukurannya yang sangat kecil, mencoba memukulnya akan menjadi tugas yang sulit. Mulailah operasi. Tikus, ingatlah untuk menjaga jarak sejauh 4 yard atau lebih sambil mengitari batu, Si Feng mengingatkan sekali lagi. Tikus rakus menganggukkan kepalanya. Dengan hati-hati, dia mengendalikan flame sprite untuk memikat 6 kelinci malam. Ketika sprite memasuki jarak 35 yard, Elite Night Rabbit terdekat menemukan flame sprite. Tiba-tiba, itu membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju flame sprite. Kelinci malam lainnya juga datang dengan cepat. Melihat kelinci malam mengambil umpan, Glutonous Mouse segera mengendalikan flame sprite dan lari. 6 kelinci malam sedang dalam pengejaran, tetapi kecepatan mereka tidak bisa menandingi flame sprite. Sebentar, flame sprite telah tiba di bawah batu besar. Itu telah memikat 6 kelinci malam dan mulai berputar-putar di sekitar batu besar. Di sisi lain, Kola sudah menggerogoti Night Rabbit yang telah meninggalkan unitnya. Kola saling bertukar antara memblokir dan menggunakan skill barunya, Divine Strike. Dengan efek dari 2 buah peralatan perunggu, satu serangan dari serangan dewa telah menyebabkan 26 kerusakan. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 11 atau 12 kerusakan yang disebabkan oleh serangan normal. Juga, serangan dewa memiliki efek tambahan yaitu meningkatkan kebencian. Menjadi jauh lebih mudah untuk menahan aggro. Kelinci malam terbegal dalam waktu singkat. Itu menjatuhkan 5 coppers. Setelah kelinci malam ini ditangani, hanya 6 kelinci malam yang terus berputar-putar di sekitar batu besar yang tersisa. Aku akan memikat kelinci malam. Kola, perhatikan untuk menarik monster itu. Si Feng mengambil batu kecil lainnya, melemparkannya ke kelinci malam yang ada di belakang. Kelinci malam menggosok tengkoraknya setelah dipukul di atasnya. Kelinci itu berbalik, menemukan Si Feng yang telah melempar batu itu. Kelinci malam tiba-tiba menjadi marah. Itu dengan gila melompat ke arah Si Feng dengan kakinya yang kuat. Adapun kelinci malam lainnya, mereka masih dengan bersemangat mengejar flame sprite, gagal menyadari hilangnya salah satu teman mereka. Terima itu. Melihat kelinci malam hanya berjarak 20 yard dari party, Si Feng memerintahkan. Kola bergegas ke depan, mengirimkan serangan dewa ke arah kepala kelinci malam. Target kelinci malam segera berubah, memperluas cakarnya ke tempurung kepala Kola. Namun, Kola bereaksi cepat dengan menghindari tubuhnya ke samping. Setelah menghindari serangan itu, Kola melanjutkan dengan menggunakan hukuman. Keterampilan itu sekali lagi memperkuat kebencian kelinci malam terhadap Kola. Semuanya, fokuslah menembak. Dalam hati Si Feng bertepuk tangan setelah melihat penampilan Kola. Dia tidak pernah membayangkan kemampuan Kola untuk belajar akan sehebat ini. Dia sudah mengetahui tentang pola serangan kelinci malam setelah melalui lebih dari 10 pertempuran. Tidak heran dia adalah MT inti dari guild kelas 1, 10 tahun kemudian. Potensinya tidak terbatas. Kelinci malam di depan Kola telah jatuh dalam 20 detik. Itu bahkan menjatuhkan buku skill untuk Swordsman, Double Chop. Si Feng segera mempelajarinya tanpa syarat. Potongan ganda tipe aksi. Membutuhkan, SWOT. Tingkat 1. Kemahiran 0/300. Memberikan damage 2 kali dengan cepat. Setiap tebasan pedang menghasilkan 120% 15 kerusakan, juga meningkatkan efek pendarahan sebesar 20%. Durasi 10 detik. Tumpuk hingga maksimal 5 kali. Cooldown, 8 detik. Buku keterampilan ini telah sangat meningkatkan daya ledak Si Feng. Adapun masalah membiasakan diri dengan keterampilan itu tidak ada untuk Si Feng. Setelah bermain selama 10 tahun sebagai swordsman, keterampilan milik Job tertanam ke dalam tulang Si Feng. Selama Si Feng menguasai keterampilan ini,
dia akan dapat memanfaatkannya hingga potensi terbesar mereka. Si Feng juga telah memikat 5 kelinci malam yang tersisa, satu demi satu. Kelompok itu telah membegal kelinci satu persatu, dan setelah kematian kelinci malam terakhir, cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh si Feng, dia telah naik ke level 2. Pada saat yang sama, 5 kelinci malam telah berkontribusi pada party itu sepotong armor plat perunggu untuk ksatria penjaga. Equipment tersebut meningkatkan health power Kola menjadi 390 poin dan defense-nya menjadi 56. Itu juga meningkatkan kemampuan Kola untuk melawan Night Rabbit Chieftain, Willy. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 28. Chapter 28 Mode Horor Neraka. Dengan para elit yang berjaga-jaga semuanya tiada, hanya bos, Willy, yang tersisa di lapangan terbuka. Saat ini, Willy sedang berbaring di tanah, tidur. Ia akan menggaruk punggungnya dari waktu ke waktu, sama sekali tidak menyadari kaki tangannya yang hilang. Semuanya, sembuh sekarang. Aku akan menjelaskan metode untuk menyerang Willy sebentar lagi. Si Feng ingin semua orang tenang dulu. Tidak mudah menghadapi Willy. Pertarungan akan membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena satu kesalahan akan menyebabkan semua orang terkubur bersama. Mendengar perintah si Feng, semua orang duduk untuk memulihkan diri. Mereka makan dan minum untuk memulihkan kondisi terbaik mereka. Jari si Feng melambai dan bergetar saat dia memanggil panel atributnya. Dia baru saja mencapai level 2. Karena Abyssal Blade, poin atribut gratis yang dia peroleh melebihi pemain lain sebanyak 2 poin. Pilihan yang bisa dia buat dengan poinnya sedikit lebih banyak daripada rata-rata pemain. Di periode awal, itu cukup bagi Agility of a Swordsman untuk mencapai 20 poin. Namun, si Feng meningkatkannya menjadi 30 poin. Akan ada peningkatan tetap dalam fleksibilitas tubuh saat Agility mencapai 30 poin. Selanjutnya, si Feng menambahkan poin yang tersisa ke dalam kekuatan, membuatnya lebih mudah baginya untuk bersaing dengan bos. Si Feng memberinya 3 buah peralatan perunggu, cincin besi misterius, dan senjata ajaib. Atribut si Feng pada dasarnya telah mencapai persyaratannya sendiri. Karakter, Ye Feng, manusia. Kerajaan terafiliasi, Star Moon. Judul, Might of 8000. Pekerjaan, pendekar. Level 2. Health Power, 520/520ths. Kekuatan serangan, 88. Kekuatan pertahanan, 39. Kecepatan serangan, 15. Kecepatan gerakan, 13. Atribut, kekuatan 32, agility 30, endurance 24, intelligence 13, vitality 13. Dengan atribut seperti itu, si Feng lebih percaya diri berurusan dengan Willy. Melihat semua orang pulih, si Feng mulai menjelaskan, Willy memiliki 2 keterampilan. Salah satunya adalah Killing Fish. Saat digunakan, Willy akan mengabaikan heart rate dan menyerang pemain terdekat secara acak. Blackie dan Lonely, kalian berdua harus memperhatikan positioning kalian. Skill lainnya adalah Death Claws. Kola, kamu harus menjauhkan diri dari bos sebelum skill ini digunakan. Lonely Snow, perhatikan untuk mengganggu bos. Saya akan mengingatkan Anda ketika saatnya tiba. Hal lain yang perlu diperhatikan, Willy sangat pintar, jadi jangan terus menggunakan pola serangan yang sama. Baiklah, itu dia. Jika kita sudah siap, maka mulailah pertempurannya, Kola. Petik 2. Saudara Feng, apakah tidak ada lagi yang harus kita perhatikan? Blackie berjalan ke sisi si Feng, berbisik. Tempat ini adalah mode neraka dari hutan kematian. Tidak semua orang ahli juga. Namun, penjelasan si Feng sangat sederhana sehingga membuat mereka merasa bahwa menaklukkan bos ini sangat mudah. Namun, ada begitu banyak kelompok elit yang tiada dalam mode normal, jadi bagaimana mode neraka bisa sesederhana itu? Pemimpin partai, apakah tidak ada detail yang perlu kami perhatikan? Semua orang sangat khawatir. Mereka semua menahan antisipasi dalam tatapan mereka saat mereka melihat ke arah si Feng, berharap dia akan berbicara lebih banyak tentang detail yang lebih baik. Mereka adalah noobs, jadi ada banyak hal yang tidak mereka mengerti. Berkenaan dengan seorang ahli seperti si Feng, hal-hal yang dia rasakan adalah pengetahuan umum, pasti tidak umum bagi pemula seperti mereka. Elit tidak bisa dibandingkan dengan bos. Pihak elit lainnya pasti sudah tiada di tangan bos. Meskipun peralatan mereka lebih baik daripada peralatan party elit, mereka masih pemula level 1. Mereka jelas tahu nilai mereka sendiri. Kalian terlalu khawatir. Bersantai. Ketika saatnya tiba, saya akan memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan dan kapan Anda harus melakukannya, jadi jangan khawatir.
Kola, mulai pertarungan dan ingatlah untuk menghindar lebih sering. Penyembuh tunggal tidak akan bisa menandingi kerusakan bos, si Feng tersenyum. Ia merasa anggota partainya cukup menarik. Mereka jauh lebih serius tentang detailnya daripada yang dia pikirkan. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng telah memasuki Dungeon mode neraka berkali-kali sebagai kapten bayangan. Juga tidak ada kekurangan 100 orang Dungeon pada saat itu. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana membimbing beberapa anak muda untuk mengalahkan bos kecil? Kola tidak punya pilihan selain berusaha keras. Willy tiba-tiba melompat saat Kola memasuki jangkauan deteksi. Mulutnya mengeluarkan air liur ketika melihat Kola, dan dua pasang cakar bajanya saling terkait untuk menghasilkan percikan api. Kola jelas telah merangsang jantung pembantaian Willy. Ia mengangkat cakar bajanya dan buru-buru berlari menuju Kola. Mulai casting menyembuhkan. Semua penjual kerusakan bersiap untuk menyerang anggota tubuh Willy. Si Feng memerintahkan ketika dia melihat penampilan mengancam Willy. Tepat ketika si Feng selesai berbicara, Willy telah tiba sebelum Kola. Sebelum Kola sempat bereaksi, cakar tajamnya telah jatuh dari langit, menebas leher Kola. Peng! Kola secara naluriah menggunakan perisainya untuk memblokir cakar baja, membentuk 3 percikan api yang cemerlang. Ada juga 3 bekas cakar tersisa di perisai. Karena kekuatan bergegas yang sangat besar, Kola terpaksa mundur 5 atau 6 langkah saat dia menstabilkan tubuhnya. Di atas kepalanya, kerusakan minus 103 muncul. Sebelum Kola sempat menyerang, Willy sekali lagi mengayunkan bajanya. Kali ini, Kola dikirim terbang dengan perisainya, dan kerusakan minus 105 poin muncul. Hanya pada saat inilah penyembuhan mendarat di Kola, memulihkan 43 health power untuknya. Itu adalah jumlah yang benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan kerusakan yang diterima Kola. Semua orang kaget, kecepatan gerakan dan kerusakan bos terlalu mengerikan. Jika Kola tidak memiliki 2 peralatan perunggu, atau jika dia tidak memblokir serangan dengan perisainya, dia akan tiada begitu saja karena 2 serangan ini. Lonely Snow, gunakan cas pada Willy. Blackie, gunakan Evil Whip. Si Feng sudah lama mengharapkan situasi seperti itu. Dia dengan cepat menginstruksikan Blackie untuk menggunakan keterampilan mengikat. Lonely Snow bereaksi dengan menggunakan cas untuk memblokir serangan Willy berikutnya dan menyelamatkan nyawa Kola. Namun, serangan Lonely Snow hanya menyebabkan kerusakan minus 11 pada Willy. Dia menjadi tercengang karenanya. Dia telah menambahkan sebagian besar poin atributnya ke dalam kekuatan, dan dia bahkan memiliki 2 buah peralatan perunggu padanya. Namun, dia telah memberikan kerusakan kecil. Perlu diketahui bahwa bos di depannya memiliki 6.000 health power. Blackie juga selesai canting dari samping, mengirimkan Evil Whip-nya. 5 garis duri hitam pekat tiba-tiba menyempitkan kaki Willy. Si Feng mengambil kesempatan untuk berputar ke belakang Willy. Dengan Abyssal Blade di tangan, dia menggunakan double chop di leher Willy, menyebabkan kerusakan minus 66 dan minus 67. Serangannya juga menimbulkan efek bleeding, menyebabkan Willy kehilangan 8 health power setiap detiknya selama 10 detik. Kerusakan tinggi segera menyebabkan Willy mengalihkan kebenciannya ke si Feng. Namun, si Feng tidak memberikan kesempatan apapun. Dengan 30 agility-nya, si Feng dengan mudah mengelak dari cakar baja, muncul 5 yard dari Willy. Au, 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 Willy dengan marah berteriak saat itu menyerbu si Feng. Pemain jarak jauh mulai menyerang. Kola, datang dan tahan Willy setelah kamu selesai pulih. Si Feng secara sistematis mundur sambil menghindari cakar Willy. Namun, yang lain yang menonton si Feng terkejut dengan jiwa mereka. Ini karena cakar Willy akan merumput di tengkorak si Feng setiap kali menyerang, meniup rambutnya menjadi tarian. Meskipun semua orang terkejut, mereka tidak pernah berhenti menyerang. Serangan keterampilan jiwa dikirim satu demi satu, sedangkan Lonely Snow menggunakan Whirlwind Slash di belakang Willy. Namun, tidak satu pun dari kerusakan itu yang melebihi minus 20 poin. Health power Willy perlahan menurun. Ketika sesekali diserang oleh si Feng, health power-nya akan turun 1 segmen. Health power Willy telah turun menjadi 90% dalam sekejap. Willy menjadi marah saat ia memulai tarian gila dengan cakarnya. Itu menggunakan Death Claws, sangat meningkatkan attack speed-nya. Si Feng hampir tertabraknya. Untungnya, bagaimanapun, dia telah menggunakan Abyssal Blade untuk memblokir serangan itu, hanya menerima minus 130 kerusakan darinya. Pada saat ini, Kola bergegas dengan health power penuhnya. Dia menggunakan serangan dewa di kepala Willy, diikuti dengan hukuman. Kebencian Willy hanya beralih ke Kola setelah serangkaian serangan.
Peralihan kebencian juga telah mengganggu cakar kematian Willy, mengembalikan Willy ke kondisi normalnya. Melihat Willy mengubah target, si Feng melambaikan kilatan gemuruh. 3 rentetan guntur melewati tubuh Willy, memberikan kerusakan -92, -116, -137. Pada saat yang sama, memberi Willy efek amplifikasi kerusakan, itu memungkinkan orang lain untuk memberikan 20% lebih banyak kerusakan padanya. Pertarungan dengan Willy menjadi jauh lebih mudah. Blackie mengirimkan panah gelap tanpa henti, masing-masing memberikan lebih dari -50 kerusakan. Sedangkan yang lain hanya berhasil memberikan lebih dari -20 kerusakan pada Willy. Diberikan pukulan yang menyakitkan, Willy baru saja akan berbalik dan menyerang si Feng ketika Kola menggunakan serangan dewa dan hukuman sekali lagi. Kebencian Willy dengan cepat ditarik kembali ke Kola. Ketika Willy kembali ke Kola, si Feng menggunakan chop di atasnya. Sedemikian rupa, si Feng dan Kola bergantian menyerang Willy, menyebabkannya tidak dapat menyerang pemain manapun. Health power Willy terus turun hingga mencapai 30%. Willy memasuki keadaan mengamuk, tubuhnya bertambah beberapa ukuran. Pemain jarak dekat menjauh dari bos. Blackie, gunakan Evil Whip. Penyembuh, sembuhkan aku. Si Feng berteriak keras. Dalam kondisi saat ini, Willy pasti akan menggunakan jurus besarnya, Killing Fish. Lonely Snow dan Kola segera menjauhkan diri dari bos setelah mendengar perintah si Feng, membiarkan si Feng menahan bos sendirian. Ketika keduanya sudah kehabisan jarak 10 yard, Willy menghilang. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Ketika Willy muncul kembali, itu sudah sampai di punggung si Feng, dan cakar bajanya tiba-tiba turun. Si Feng sudah lama siap untuk ini. Dia menggunakan pedangnya untuk memblokir cakar yang masuk. Namun, tepat setelah memblokir serangan ini, Willy sekali lagi menghilang dan kembali muncul di belakang si Feng. Dalam 2 detik singkat, Willy telah menyerang punggung si Feng 7 kali. Untungnya, agility si Feng telah mencapai 30 poin. Itu hampir tidak cukup untuk menyamai kecepatan Willy. Namun, setiap serangan yang diblokir si Feng masih akan menghilangkan sejumlah besar health power darinya. Penyembuhan yang dia terima juga terus memulihkan health powernya. -96, -97, 46, -96, -97, 48, 32, -96, -97, 46. Jika si Feng tidak memiliki 520 health power dan memblokir setiap cakar yang datang padanya, si Feng akan tiada karena parti pembegalan Willy dengan kepastian 100%. Pada saat ini, sisa health power si Feng tidak mencapai 100 poin. Singkirkan itu, si Feng berteriak keras. Setelah menggunakan jurus besarnya, Willy akan memasuki kondisi lemah. Itu adalah kesempatan sempurna untuk membegalnya. Semua orang terus-menerus menyapa Willy dengan serangan mereka, akhirnya memangkas 30% health power Willy yang tersisa. Itu menjatuhkan 4 item. Saat semua orang hendak melepaskan napas mereka, si Feng melihat status semua orang saat ini. Penyembuh, sisa MP Drowsy slot tidak mencapai 20%, dan MP penyihir lainnya tidak mencapai 10%. Si Feng buru-buru berkata, semuanya, duduk dan segera pulih. Semua orang bingung. Bukankah bos baru saja tiada? Mengapa mereka harus terburu-buru? Namun, semua orang masih mendengarkan perintah si Feng untuk duduk dan memulihkan diri. Bahkan sebelum mereka duduk dan memulihkan diri dengan makanan dan minuman selama 5 detik, raungan keras memasuki telinga semua orang. Raungan itu mengguncang seluruh hutan kematian, dan mengikutinya, bayangan hitam melompat keluar dari dalam hutan. Bayangan hitam itu adalah werewolf raksasa. Serigala melihat boneka Willy, lalu melihat ke arah si Feng dan yang lainnya. Matanya yang hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi merah-merah. Tepat ketika ingin melepaskan raungan, si Feng berlari ke arahnya dengan Wind Blade. Segera, si Feng menggunakan Abyssal Beam. 9 rantai muncul dan mengikat werewolf dan mulutnya, mencegahnya mengeluarkan suara. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat statistik manusia serigala. Itu memiliki 2 batang health power kekalahan. Werewolf Felt Lord Rank. Tingkat 3. Health power 12,000. Sial, kenapa ada Tuan Bos? Blackie mengutuk. Mereka baru saja beristirahat setelah membegal bos, dan sekarang ada Lord di depan mereka. Tuan adalah pangkat lebih tinggi dari kepala suku. Permainan itu benar-benar mencoba membegal mereka. Semua orang ingat, sama sekali jangan biarkan Werewolf Felt mengaum lagi. Si Feng terus-menerus mengingatkan semua orang. Namun,
yang lainnya jelas ketakutan. Bukan karena tubuh dan health power werewolf failed, tapi karena sepasang mata merah mengerikan itu. Mereka memberikan perasaan mengintimidasi kepada semua orang yang membuatnya sulit untuk bergerak.